Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mono Channel. Kali ini kita akan membahas tentang matematika kelas 5 bab data. Jangan kalian skip-skip videonya ya, agar kalian menerima secara utuh penjelasan dari saya. Terima kasih. Kita lanjut. Pada bab data ini kita akan membahas dua, yaitu pengumpulan data dan penyajian data. Pada pengumpulan data itu diperoleh dari pencatatan langsung atau pengamatan, yang kedua wawancara, dan yang ketiga adalah kuesioner atau angket. Nah, kemudian pada penyajian data itu ada tabel frekuensi, piktogram, diagram batang. Nah, pada diagram batang ini ada diagram batang vertikal, horizontal, dan diagram batang ganda. Kita lanjut. Di sini adalah contoh kuesioner atau angket pada minat siswa kelas 5 pada pelajaran matematika. Nah, kalau kuesioner ini atau angket itu adalah pernyataan yang sesuai dengan kondisimu. Jika itu kondisinya sesuai, maka tinggal centang dia. Jika pernyataan itu tidak sesuai dengan kondisimu, maka centang bagian tidak. Itu adalah kuesioner. Kita lanjut. Nah, data. Data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang dituliskan menggunakan kata, kalimat, angka, gambar, atau simbol lainnya. Ada berbagai jenis data yang dapat kita temukan di sekitar kita. Contohnya, data tentang tinggi badan, data jarak rumah ke sekolah, data makan favorit, data cara berangkat ke sekolah, dan lain sebagainya. Itu adalah berbagai jenis data. Kita lanjut ke penyajian data. Yang pertama itu adalah tabel frekuensi. Di sini ada tabel yaitu nama-nama orang beserta jenis sayuran yang mereka sukai. Tentu dari semua orang ini pasti ada jenis sayuran yang sama yang mereka sukai. Contohnya, Andi suka kangkung, Tono juga suka kangkung. Walaupun jenis sayuran lainnya tidak sama, tapi ada yang mereka sukai sama, yaitu sayuran kangkung dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari tabel-tabel ini kita jadikan ke tabel frekuensi. Nah, nama sayurannya ini kita jadikan satu-satu, wortel, bayam, kangkung, buncis, tomat berdasarkan ini. Kemudian kita hitung yang menyukai wortel ada berapa. Kita hitung 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Maka dari tabel ini diperoleh bahwa yang menyukai sayuran wortel ada 5 orang. Maka ditulislah 5 frekuensinya, dan turusnya juga seperti ini. Nah, kemudian beserta sayuran yang lain dihitung sendiri, kemudian dituliskan frekuensi dan turusnya. Pertanyaannya, apa itu frekuensi dan turus? Nah, turus itu adalah salah satu cara mencatat hasil pengamatan dengan simbol. Nah, simbolnya itu ini. Setiap satu hasil pengamatan diwakili oleh satu simbol. Bisa berdiri, terus menyamping, dan menyamping seperti ini. Setiap 5 garis dijadikan satu kelompok. Nah, ini kan 5, maka dijadikan satu kelompok dengan cara digaris miring. Nah, tentu kalian pasti akan teringat dengan seperti pemilihan kepala desa atau pemilihan presiden. Pasti akan menggunakan turus seperti ini. Nah, kemudian frekuensi itu apa? Frekuensi adalah suatu bilangan yang menyatakan jumlah.
menyatakan jumlah atau banyaknya suatu peristiwa atau bilangan tertentu yang sudah terjadi. Nah, yang menyatakan jumlah, maka karena wortel yang menyukai ada 5, maka frekuensinya 5. Ini yang dinamakan frekuensi. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Nah, dari tabel frekuensi tadi diperoleh informasi jenis sayuran yang paling disukai adalah kangkung. Kenapa kangkung? Karena kangkung jumlahnya paling banyak. Bisa dipahami ya? Kemudian lanjut, jenis sayuran yang paling sedikit disukai adalah tomat. Diperoleh dari frekuensi juga. Terusnya ini. Kemudian ada 3 orang yang menyukai buncis. 3 orang buncis. Nah, buncis ada 3 orang, tepat ya. Kemudian selisih banyak orang yang menyukai wortel dan bayam adalah 5 kurangi 2. 5 itu adalah wortel, diperoleh dari ini. Kemudian bayam jumlahnya adalah 2, diperoleh dari ini. Maka selisihnya adalah 5 kurangi 2, yaitu 3 orang. Bisa dipahami ya? Nah, itu informasi dari tabel frekuensi yang telah didapat berdasarkan sayuran yang disukai oleh beberapa orang tadi. Kita lanjut. Piktogram. Nah, piktogram adalah penyajian data dengan menggunakan gambar. Ingat, gambar atau simbol, dan setiap gambar atau simbol mewakili suatu nilai tertentu. Nah, gambar atau simbol. Nah, kemudian gambar atau simbol ini mewakili suatu nilai. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini ada gambar apel. Apel ini mewakili bilangan 4. Maka jika ada 3 apel ini, maka semuanya ini adalah mewakili bilangan 12. Diperoleh dari mana? 1 apel itu 4, kemudian ini juga 4, ini juga 4. 4-nya ada 3, maka kita jumlahkan. 4 tambah 4 tambah 4 diperoleh 12. Seperti itu. Kita lanjut. Kita ke contoh yang lain. Di sini ada gambar jeruk. Nah, jeruk utuh mewakili bilangan 2. Kalau cuma setengah, maka dia mewakili 1. Di sini ada gambar wortel utuh, ini mewakili 3. Maka jika ada 1 buah jeruk utuh, kemudian setengah jeruk dan 2 wortel, maka ini mewakili bilangan 9. Diperoleh dari mana? Kita jumlahkan, ini 2, ini 1, ini 3, ini 3. Kita jumlahkan, 2 tambah 1 tambah 3 tambah 3. Ditemukan jumlah 9. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Di sini ada tabel hasil penjualan buah semangka Tokomono. Nah, hari Senin sampai Sabtu dengan banyaknya penjualan buah semangka ada 70 kilo sampai 15 kilo. Nah, kuncinya jika semangka utuh ini mewakili 10 kilo, kalau setengah maka dia mewakili 5 kilo. Maka bentuk tabelnya dalam bentuk piktogram adalah seperti ini. Hari Senin karena 70 kilo dan setiap 1 buah ini adalah 10 kilo, maka ada 7 buah yang utuh. Karena ini mewakili 10, ini juga 10 sampai 7. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menyatakan 70 kilo. Bisa dipahami ya? Hari Selasa 55 kilo, maka yang utuh ada 5, 50, kemudian setengahnya ini mewakili 5. Ya.
maka ketemu 55. Yang hari Rabu 30, maka buah yang utuh ada 30. Kemudian Kamis 45 seperti ini, dan seterusnya sampai hari Sabtu yang 15, satu utuh, satunya separuh. Bisa dipahami ya? Piktogram mudah. Kita lanjut ke diagram batang. Nah, apa sih itu diagram batang? Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang. Nah, datanya itu nanti dalam bentuk batang-batang, bisa persegi atau persegi panjang. Diagram batang dapat dibuat secara vertikal maupun horizontal. Vertikal itu adalah ke atas seperti ini, kalau horizontal ke samping seperti ini. Ini vertikal, ini horizontal. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Perhatikan panjang dari persegi panjang di bawah ini. Yang A. Di sini ada 5 satuan. Nah, satuannya itu dalam bentuk persegi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka jika ini menyatakan 5 satuan, berapakah yang ini? Ya, kita samakan, karena setiap persegi satuannya itu bernilai 1 satuan, bernilai 1 ini setiap, nah ini 1, 1, 1, 1, 1, maka ini juga 1, 1, 1. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 satuan. Kemudian yang ke B, biar nggak bingung. Di sini gambarnya sama, tapi ini 10 satuan. Maka setiap satuan persegi ini bernilai 2. Ini 2, 2, 2, ketemu 10 satuan. Otomatis ini juga 2. 2, 2 sampai sini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 2 adalah 18 satuan. Maka dari sini sudah kita bisa simpulkan bahwa setiap satuan persegi ini bisa mempunyai nilai yang berbeda-beda tergantung dari soal. Jangan terkecoh ya. Kita lihat yang vertikal. Ini horizontal, ini vertikal. Ada berapa satuannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 satuan persegi yang bernilai 40. Ya, bernilai 40 satuan. Maka setiap satuan persegi ini bernilai 5. Karena 40 dibagi 8 hasilnya adalah 5. Diperoleh dari mana 8? Ini tadi tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa dipahami ya? Maka ini juga 5 sampai atas 5. Maka ini juga bernilai 5 juga setiap satuannya. Satuan persegi maksudnya. 5, 5, 5 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 5 adalah 30 satuan. Bisa dipahami ya? Jadi jangan sampai mispersepsi seperti itu. Kita lanjut diagram batang vertikal. Di sini ditampilkan data siswa SDN 1 generasi emas. Ada kelas 1 sampai kelas 6, kemudian banyaknya siswa. Nah, kamu lihat di sini banyaknya siswa dari 0 langsung ke 5, ke 10, 15. Maka setiap satuan persegi panjang ini bernilai 5. 5, 5, 5. Nah, karena di sini sebelah kiri sudah ada tandanya, kamu akan lebih mudah. Kelas 1 maka dia tingginya ada di mana? Oh, ternyata ada di menunjukkan angka 15. Maka
kelas 1 cara membacanya, kelas 1 ada 15 siswa. Seperti itu. Kemudian kelas 2 ada 20 siswa. Nih tingginya. Tingginya 20 siswa. Kemudian kelas 3 tingginya ada di 25. Maka kelas 3 jumlah siswanya 25 dan seterusnya sampai kelas 6 jumlah siswanya adalah 35. Bisa dipahami ya? Nah, ini adalah cara membaca diagram batang vertikal. Kemudian dari diagram batang ini diperoleh informasi bahwa banyak siswa kelas 6 ada 35 siswa. Kemudian kelas 1 ada 15, paling sedikit ini. Kemudian selisih banyak siswa kelas 2 dan kelas 3 tinggal kita kurangi. Kelas 3 itu adalah 25 dan kelas 2 adalah 20. Dilihat dari diagramnya ini ya. Kemudian diperoleh 5 siswa. Kemudian jumlah seluruh siswa SDN 1 generasi emas adalah ya kamu jumlahkan semuanya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ada 15, 20 dan seterusnya, ditemukanlah 145 siswa yang diperoleh dari kalian melihat diagram batang vertikal ini. Nah, ini adalah diagram batang vertikal. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Diagram batang horizontal. Nah, perbedaannya antara vertikal dan horizontal tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau vertikal ke atas, kalau horizontal adalah ke samping. Nah, ini adalah yang dinamakan horizontal. Nah, ini horizontal. Kemudian di sini ada tabel hasil panen ikan nila Pak Mono. Ada kolam 1 sampai kolam 5 dengan hasil panen ikan nilanya. Kolam 1 32 kilo. Nah, kemudian di sini kolam 1. Nah, kolam 1 ada 32 kilo. 32 ada di sini. Kenapa berada di sini? Karena kita lihat setiap satuannya bernilai 2. Diperoleh dari mana? Ini 10. Kamu patokannya, kemudian 0 sampai ke 10 ada berapa satuan? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 untuk membagi 10. 10 bagi 5 hasilnya adalah 2. Maka setiap satuannya bernilai 2. Nah, sampai sini kemudian 30 tinggal tambah 1, 32. Jadi kolam 1 ada di sini. Ini benar. Kolam 2 28 berada di sini. Kolam 3 berada di sini. Nah, ini menarik karena kolam 3 adalah 21. 21 ini 20. Maka kalau kalian menaruhnya ada di sini, menggambarnya, maka ini jumlahnya 22. Nah, karena setiap satuan persegi panjang ini bernilai 2, agar 1 maka di setengahnya satuan ini, satuan persegi panjang di sini. Nah, ini kalau ada diagram batang yang di tengah-tengahnya satuan persegi panjang, maka itu bernilai setengahnya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Dan sampai ke kolam 5 seperti ini. Nah, ini kolam 5 karena 25 juga 20, 22, 24 dan 25. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, ini adalah dari tabel dijadikan ke dalam bentuk diagram batang horizontal seperti itu. Apakah boleh dalam bentuk diagram horizontalnya itu tidak seperti ini? Boleh. Kamu bisa membuatnya dengan misalnya satuan ini persatuan persegi panjangnya kamu bernilai 1 bisa, jadi akan lebih panjang. Nah, tujuannya ini diperingkas
setiap satuan persegi panjang bernilai 2, 2, 2, 2 agar gambarnya tidak terlalu panjang. Seperti itu untuk meringkas. Ya, kita lanjut. Diagram batang horizontal yang tadi diperoleh informasi. Kemudian kita ke latihan soal. Seluruh hasil panen tersebut dijual ke pedagang ikan dengan harga 10.000 per kilo. Tentukan pendapatan Pak Mono dari hasil panen lele tersebut. Maka hasil panen nilai keseluruhan kolam 1 itu ada 32 kilo, 32. Kemudian kolam 2 ini, kolam 3, 4, 5 diperoleh 122 kilo. Karena sudah ditemukan seluruh panennya adalah 122 kilo, maka tinggal dikalikan dengan harga jual per kilo yaitu 10.000. Maka 122 kali 10.000 ditemukan 1.220.000. Mudah kan? Nah, ini tinggal kita lanjut. Diagram batang ganda. Di sini ada tabel sebaran siswa kelas 6 di SDN 1 Generasi Emas tahun 2020, 2021 sampai 2024. Pada tahun 2020, siswa laki-lakinya 17 dan siswa perempuannya 9. Maka dibuatkan tabel diagram batang ganda seperti ini. Yang laki-laki berwarna hijau, perempuannya berwarna biru. Nah, seperti tadi, maka ini setiap satuannya bernilai 2, 2, 2, 2. Oh, maaf. Setiap satuannya bernilai 1. Karena 0 sampai 5, ini ada 5 berarti 1, 1, 1. Karena jumlahnya 17, maka yang hijau pasti di angka 17 di sini. Kemudian yang perempuan berwarna biru di sebelahnya. Nah, di sini menunjukkan nilainya yaitu 9. Jadi bedanya diagram batang biasa dengan ganda, kalau ganda setiap data ini ada 2 batang yang saling tempel-tempelan bahasa Jawanya. Seperti itu, bisa dipahami ya. Jadi tahun 2021 ya tinggal kita masukkan 2021 laki-lakinya yang hijau ada di 14 di sini pas, kemudian perempuannya di sini yaitu 11 dan seterusnya sampai tahun 2024 yang laki-lakinya 13 di sini. Kamu nggak usah ngitung satu-satu dari bawah, kamu tinggal lihat dari sebelah sini ya. Kalau 13 berarti ada di bawahnya 15, maka kamu dari angka 10, tarik benang ke sini, tinggal hitung 10, 11, 12, 13. Seperti itu. Ini 13. Kemudian perempuannya 19, maka di bawahnya 20, maka dari 15 sini tinggal hitung 16, 17, 18, 19. Seperti itu. Mudah bukan? Ya. Dari diagram batang ganda yang tadi kan dalam bentuk vertikal, yang sekarang dalam bentuk horizontal. Nah, perbedaannya ya hanya yang vertikal itu ke atas, horizontal ke samping seperti ini. Dan bisa kalian variasi terkait dengan setiap persegian satuan persegi ini atau satuan persegi panjang ini kamu beri nilai berapa. Ini kan 1, 1, 1. Bisa kalian bentuk setiap satuan persegi ini bernilai 2, 2, 2 atau 3, 3, 4, 4 tergantung selera kalian. Semakin setiap satuan perseginya bernilai banyak, maka akan semakin ringkas. Tapi ingat, harus disesuaikan dengan jumlahnya biar kalian tidak kesulitan dalam menentukan. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Selesai, terima kasih. Semoga penjelasan tadi membantu kalian dalam mempelajari materi data. Jika kalian menyukai pembelajaran kali ini dan pembahasannya,
Jangan lupa untuk subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.